Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas materi bab 2, pengukuran per kuantitas unit untuk matematika kelas 5 SD pada buku Belajar Bersama Temanmu pada kurikulum Merdeka volume 1 dari halaman 12 sampai dengan halaman 16. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jika video ini bermanfaat, silakan tekan like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan materi. Pada jam pelajaran olahraga selama 5 minggu berturut-turut, anak-anak kelas 5 berlari mengelilingi lapangan sekolah mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menjelang lomba maraton. Yosef dan Kadek membuat tabel berapa putaran yang mereka lalui ketika berlari pada setiap jam pelajaran olahraga selama 5 minggu. Banyaknya putaran yang dilalui Yosef. Minggu pertama, banyak putaran 9, minggu kedua 7, minggu ketiga 11, minggu keempat 6, minggu kelima 7. Jadi total keseluruhannya adalah 40 putaran. Sedangkan banyak putaran yang dilalui Kadek. Minggu pertama 10, minggu kedua 8, minggu ketiga 6, minggu keempat 12. Maka total keseluruhannya banyak putaran yang dilalui Kadek adalah 36. Yosef berlatih selama 5 minggu berturut-turut dan Kadek beristirahat di minggu terakhir, minggu kelima, sehingga hanya berlatih selama 4 minggu. Siapa yang memiliki persiapan yang lebih baik? Nah, salah satu anak perempuan berkata, "Jika kamu melihat total putaran, Yosef berlari lebih banyak. Apakah kita dapat membandingkan total putaran jika banyaknya minggu tidak sama?" Nah, sedangkan anak laki-laki berkata, "Jika Kadek tidak beristirahat di minggu terakhir, berapa banyaknya putaran yang berhasil dilaluinya?" Jika Kadek berhasil melalui 4 putaran di minggu kelima, maka total putaran yang dilalui adalah 40 putaran, sama dengan total putaran Yosef. Nah, di sini ada ungkapan jika maka. Kata jika maka digunakan ketika sesuatu dimisalkan atau diperkirakan. Kata ini sering digunakan dalam matematika ketika kondisi sesuatu akan diubah-ubah untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, anak perempuan ini berkata, di sini kita temukan kata jika dan di sini juga ada kata jika. Kemudian anak laki-laki, kata jika juga ada, dan jika, dan kata maka. Maka, ungkapan ini adalah perkiraan atau sesuatu yang dimisalkan. Nilai rata-rata. 1. Jika Yosef dan Kadek berlari dengan banyak putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Jika kita misalkan Yosef berlari sebanyak 40 total putaran selama 5 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Dan inilah banyak putaran yang dilalui Yosef selama 5 minggu. Minggu pertama 9 putaran, minggu kedua 7 putaran, minggu ketiga
11 putaran, minggu keempat 6 putaran, dan minggu kelima 7 putaran. Nah, untuk menghitung banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut atau rata-rata banyak putaran setiap minggu. Nah, untuk minggu pertama, kotak yang ini kita pindahkan ke minggu kedua. Kemudian, kotak yang di minggu ketiga, 2, kita pindahkan ke minggu keempat. Dan kotak yang terakhir, 1 kotak ini kita pindahkan ke minggu kelima. Dari sini kita ketahui bahwa rata-rata banyak putaran setiap minggu itu adalah 8 putaran. 2. Jika kita misalkan ke adik berlari sebanyak 36 total putaran selama 4 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Dan inilah diagram banyak putaran yang dilalui adik selama 4 minggu. Minggu pertama 10 putaran, minggu kedua 8 putaran, minggu ketiga 6 putaran, dan minggu keempat 12 putaran. Nah, untuk menghitung banyak putaran atau rata-rata putaran setiap minggunya, maka kotak yang ini kita pindahkan ke minggu kedua. Dari minggu pertama 1 kotak kita pindahkan ke minggu kedua. Kemudian dari minggu keempat kita pindahkan 3 kotak ke minggu ketiga. Maka dari sini kelihatan rata-rata banyak putaran yang dilalui adik itu adalah 9 putaran. Siapakah yang berlatih lebih banyak? Nah, sekarang kita bandingkan yang dilalui Yosef dan si Kadek. Yosef rata-rata putarannya itu adalah 8 putaran, sedangkan Kadek 9 putaran. Nah, dari sini jelas-jelas kita sudah tahu siapa yang berlatih lebih banyak, yaitu si Kadek ya, 9 putaran, Kadek. Proses untuk membuat pengukuran dari ukuran yang berbeda menjadi pengukuran baru dengan ukuran yang sama disebut merata-rata. Ada jus buah dalam kotak-kotak berikut. Ayo buat rata-rata dari jus buah tersebut sehingga setiap kotak memiliki volume jus yang sama. Nah, di sini ada 2 anak yang memiliki ide. Ide yang pertama, ide Kadek. Nah, ide yang dilakukan oleh si Kadek menuangkan 1 kotak dari wadah pertama ke wadah yang kedua. Nah, kita tuangkan, berarti hasilnya seperti ini. Kemudian, dari wadah keempat menuangkan 2 kotak ke wadah yang ketiga. Nah, sehingga rata-rata dari volume jus itu adalah 3 desiliter. 3 desiliter. Sedangkan ide yang dilakukan si Yosef menuangkan jus bersama-sama lalu membagi jus dengan volume yang sama ke setiap kotak. Jadi keseluruhan 4 wadah ini dituangkan sekaligus, maka volume yang dihasilkan adalah sama, itu adalah 3 desiliter. Jadi, ide yang dilakukan si Kadek dan si Yosef hasilnya sama. Ayo berpikir bagaimana cara menghitung pengukuran rata-rata. Nah, ini adalah total jus dalam kotak, kemudian banyak kotaknya ada 4, dan kita diminta menghitung rata-rata jus per kotak. Nah, untuk menghitungnya,
kita jumlahkan total jus dalam kotak dengan cara 4 tambah 2 tambah 1 tambah 5 itu sama dengan 12. Kemudian kita bagi dengan banyak kotak, itu 4. Jadi hasilnya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Untuk menghitung pengukuran rata-rata dari 4 kotak, kita membagi total jus dalam 4 kotak menjadi 4. Bilangan atau pengukuran yang merupakan rata-rata dari beberapa bilangan atau pengukuran disebut nilai rata-rata. Jadi untuk menghitung nilai rata-rata itu sama dengan jumlah total dibagi dengan banyaknya unit. 3. Manakah di antara dua ayam berikut yang menghasilkan telur paling berat ketika dijumlah? Bandingkan dengan menghitung berat rata-rata dari telur tersebut. Nah, di sini ada dua telur. Telur pertama telur warna putih dan telur kedua adalah telur warna kuning. Nah, untuk menghitung rata-rata yaitu jumlah total, berarti maksudnya jumlah total telur per banyaknya telur atau dibagi dengan banyaknya telur. Nah, untuk menghitung rata-rata telur warna putih, berarti kita jumlahkan semua berat telur warna putih, lalu kita bagi dengan banyaknya telur. Nah, maka rata-rata telur warna putih itu sama dengan 56 ditambah 58 ditambah 56 ditambah 61 ditambah 54 ditambah 57 dibagi 6 sama dengan 342 dibagi 6 sama dengan 57. Maka rata-rata telur warna putih adalah 57 gram. Selanjutnya rata-rata telur warna kuning. Rata-rata telur warna kuning itu sama dengan 57 ditambah 53 tambah 60 tambah 58 tambah 56 tambah 53 tambah 55 per 7 sama dengan 392 per 7 itu sama dengan 56. Maka rata-rata telur warna kuning sama dengan 50 gram. 4. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah buku yang dibaca oleh 5 orang siswa pada bulan Agustus. Berapa banyaknya buku rata-rata yang dibaca oleh kelima siswa tersebut? Nah, untuk kolom pertama di sini ada tabel. Kolom pertama nama, kolom kedua itu adalah jumlah buku. Yosef, jumlah buku yang dibaca itu ada 4, Kadek 3, Sia 0, Dadang 5, Yosef 2. Maka untuk menghitung rata-rata, kita jumlahkan jumlah buku yang dibaca per banyaknya siswa atau orang yang membaca. 4 ditambah 3 tambah 0 tambah 5 tambah 2 dibagi 5 sama dengan 2,8 buku. Maka inilah rata-rata buku yang dibaca oleh kelima siswa tersebut. Bahkan untuk sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalnya banyak buku, nilai rata-ratanya dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Jadi untuk nilai rata-rata boleh kita gunakan dengan bilangan desimal. Ungkapan rata-rata dalam bahasa Indonesia, rata-rata berarti hampir sama, berimbang jumlahnya.